Oke, Berita Desa oke. Berita Desa oke. Oke. Berita Desa jangan lupa subscribe. Subscribe dong guys. Sahabat Berita Desa, pemerintah Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara sukses melaksanakan penyaluran BLTDD tahap ke-9 pada Rabu tanggal 14 September tahun 2022. Kegiatan penyaluran BLTDD kali ini menyasar kepada 77 keluarga penerima manfaat KPM sebesar Rp300.000 untuk tiap KPM. Bertempat di Aula Kantor Desa Tepi Laut, penyaluran BLTDD dilaksanakan oleh Kepala Desa Zakaria SIPMAP dan perangkat Desa Tepi Laut yang turut dihadiri oleh BPD dan anggota serta tokoh masyarakat Desa Tepi Laut. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Pembagian BLT. Dalam tahapan BLT ini, saya ingin sampaikan mengapa setiap kali pembagian BLT kita selalu rapat dan beri penjelasan kepada seluruh penerima. Karena paling tidak bagi kita memberikan informasi yang utuh terhadap penerima BLT. Jadi BLT ini sudah memasuki tahapan ke-9, tinggal tersisa 3 kali pembagian kembali di bulan Oktober, bulan November dan Desember ya. Karena mengapa harus dibuka kepada masyarakat supaya nanti informasi yang disampaikan kepala desa dan perangkat desa utuh bahwa BLT Desa Tepi Laut itu sudah ke-9 diberikan ya. Ini menyangkut mengenai anggaran ya, menyangkut mengenai uang ya. Nanti tentu pemerintah ingin memastikan seluruh dana BLT ini sudah tersalurkan dan disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan di setiap bulan. Pemerintah desa hari ini bendahara mungkin tidak bisa juga hadir karena akan mengusulkan kembali BLT untuk bulan paling tidak di bulan Oktober, November, dan Desember, sehingga nanti di bulan, katakan di bulan Oktober nanti tepat waktu dalam pembagian ya. Karena kalau tidak diusulkan nanti hari ini atau besok juga terlambat, karena ini juga lambat untuk dicairkan. Maka sebagian perangkat desa itu berangkat ke Kantor Makmur untuk mengusulkan dana BLT sekaligus menuntaskan pembangunan di tahun 2022. Ya, ada sebagian warga Makmur, kemudian ada yang stay di kantor. Saya juga akan berangkat ke Bengkulu ya hari ini. Jadi karena ada tugas-tugas penting. Kemudian selawat dan salam bagaimana tentu kita sampaikan kepada Nabi Allah. Semoga yang hadir pada hari ini mendapat syafaatnya yaumul nanti amin rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak banyak yang saya cerita. BLT itu berjumlah 77 dan besok itu ada pembagian kembali BLT subsidi BBM ya. Yang berjumlah 90 KK dikurang 1 berarti 89. Karena mengapa dikurang 1? Karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, sehingga BLT subsidi BBM Desa Tepi Laut itu mencapai 89 KK. Dan besaran yang akan juga diterima hampir mendekati 500.000. Itu dilakukan pada hari besok dan sebelum tanggal ya. Berarti subsidi pemerintah, perhatian pemerintah terhadap surplus untuk belanja masyarakat juga diperhatikan. Ya, itu harapan kita nanti baik BLT dana desa, baik subsidi BBM juga digunakan tepat guna dan diberikan kepada masyarakat. Itulah tujuan-tujuan pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Walaupun ini menjadi luar biasa. Karena mengapa 3 tahun berturut-turut ini menjadi musibah bagi besar bagi kita. Yang pertama ditimpa Covid, bagi orang merasakan seluruhnya. Kemudian sistem ekonomi turun, karet turun, sawit turun, sehingga siklus pendapatan masyarakat juga akan turun. Dan kembali pada di bulan September pemerintah mengajukan kenaikan BBM.
Ini adalah hal-hal yang perlu kita arif dan bijak mengamati, bahwa memang masyarakat pada hari ini tertekan secara ekonomi sekalian. Maka pemerintah memberikan subsidi. Walaupun ini tidak seimbang Bapak. Sebenarnya kalau BLT, bolehkah saya jujur, sebenarnya tidak tepat 300. Kalau bisa di atas 1 juta, karena 150 subsidi BBM itu hanya 5.000 per hari. Anak TK saja, anak PAUD saja itu tidak cukup belanjanya 5.000 per hari. Tetapi mungkin itu saja kemampuan daripada pemerintah memberikan bantuan itu. Sebenarnya saya mengusulkan BLT di Indonesia ini kalau bisa 1 juta, kalau bisa. Tapi mungkin tidak bisa diukur dengan anggaran, diukur dengan regulasi, sehingga yang bisa dibantukan oleh pemerintah desa sesuai dengan regulasi hanya 300.000 per bulan. Nah, ini selama 12 bulan. Kemudian banyak bantuan-bantuan yang akan mengalir, terkhusus lansia, terkhusus juga dengan kakak tunggal, sehingga seluruh data yang dibutuhkan oleh dinas-dinas di Kabupaten Bogor sudah kita salurkan. Tentu kapan bantuan itu akan dikucurkan, tentu kita akan melihat mungkin juga dalam jangka waktu dekat. Sehingga kita berharap BLT dana desa, pembangunan dana desa, pemberdayaan dana desa, khusus desa tepi laut, saya berharap betul harus didukung, harus juga diberi informasi yang jelas, harus juga diawasi dengan baik. Karena mengapa? Ketika tidak diawasi oleh ibu sekalian, tidak diawasi oleh masyarakat, apapun yang dilakukan pemerintahan cenderung ke kiri. Maka perlu kontrol, perlu pengawasan ibu sekalian. Tidak boleh kita cerewet terhadap sesuatu apapun yang dibangun oleh pemerintah desa agar lebih baik. Kalau tidak diawasi, nanti akan ke kiri, cenderung melakukan hal yang tidak baik. Maka kewajiban masyarakat pun harus mengawasi terus dana desa. Seandainya hari ini 9 tidak diberi di angka 12, harus ditegur kepala desanya. Ini yang 12-nya kemana? Pasti dimakan. Nah, ini harapan kita bersama untuk mengawasi dana-dana desa ini, agar dana desa yang lain untuk pembangunan dan sebagainya, tolong ibu sekalian diawasi supaya nanti dana ini tepat dengan baik. Itu harapan saya mengundang ibu sekalian. Karena mengapa saya sampaikan, bagi kita semua desa tepi laut ini milik kita bersama. Kalau ini pemerintahnya baik, masyarakatnya baik, kemajuan akan kita nikmati secara bersama. Tidak hanya di DPD saja, tidak hanya di perangkat desa saja, seluruh yang akan menikmati dari proses pembangunan dana desa. Itu harapan dari kepala desa, nanti akan dilakukan pembagian. Saya juga tidak mungkin menunggu sampai di sini, saya ada juga berkumpul hari ini. Tentu saya berpamitan bagi saya untuk menunggu nanti siapa yang melakukan pembagian ini. Nah, kemudian dana ini digunakan dengan baik-baik, digunakan belanja yang baik-baik. Alhamdulillah besok kita pekan, silakan belanja. Walaupun ini tidak mencukupi itu sekalian, saya yakin tidak mencukupi karena seberapa besar. Tetapi niatan dan ketulusan mungkin saja tidak bisa memberi sesuatu yang lebih. Mungkin saja banyak hal, paling tidak pertemuan hari ini memberikan silaturahim bagi kita semua untuk saling kenal, saling mendekati, saling bersilaturahim. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Banyak kurang dan lebih, mungkin juga ucapan saya mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada juga yang tidak enak. Tetapi sesungguhnya saya manusia biasa, hisab dan dosa. Tentu saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa, jangan lupa subscribe. Dong guys. Subscribe dong guys. Iya. Karena- Oke.